Oke, Bang. Ketemu lagi ya sama gua di sini, Aditya, melalui channel Geng Kura-Kura. Kali ini gua mau coba menelusuri kawasan dari depan kantor Pertamina Pekapalan ya sampai ke lampu merah Cilincing. Apa yang terjadi dengan jalur ini? Karena jujur saja kadangkala jalur ini dinamakan jalur tengkorak ya. Kenapa dinamakan jalur tengkorak? Karena di jalur ini banyak sekali kita harus berbagi dengan kontainer-kontainer itu. Kenapa gua ambil lokasinya dari sini? Di sini tempat keluarnya kontainer-kontainer yang akan masuk ke pelabuhan Tanjung Priok. Oke ya, kita mulai. Kita ikuti terus ya sampai selesai. Oke, ini kita akan melewati gerbang tol Kebon Bawang, salah satu gerbang tol yang ada di kawasan Priok ini. Oke. Ini samping kiri ini kantor wali kota. Kita berhenti dulu di sini. Oke. Ini biasanya sore-sore gini banyak ya lalu lalang kontainer di jalur ini. Kita udah mau mendekati lampu merah jalan Bugis ya. Ini jalan Bugis, ini jalan Kebon Bawang. Oke. Mudah-mudahan tidak terlalu padat ya kondisi lalu lintas sore ini ya. Kalau lagi padat ya terima nasib saja. Karena kita harus berebut dengan kontainer di sela-sela kontainer ini. Ini nampaknya di sini masih agak longgar. Ini di kawasan Permai mendekati kawasan Mambo. Kawasan Mambo ini persimpangan pertigaan. Kita kalau ke kiri ke arah stasiun Tanjung Priok dan terminal bus Tanjung Priok. Di sana ada beberapa pintu masuk ke area pelabuhan, tapi kita ambil lurus karena kita akan ke arah jalur ke arah Cilincing ya. Nanti kita akan selesai di Cilincing ya, kebenaran lampu hijau mendekati merah. Kita coba terabas, mudah-mudahan aman, gengs. Alhamdulillah. Nah, kalau malam di sini setelah rel kereta ini banyak kontainer parkir ya. Mereka parkir sejenak di sini untuk mengambil surat jalan untuk bisa masuk ke dalam area pelabuhan. Biasanya ada agen-agen
angkutan transportasi ini yang akan memberikan surat-surat itu ya. Nah, ini kita sudah mulai harus berbagi tempat dengan kontainer. Oke, ini pertigaan pelabuhan mungkin akan lebih aman kalau di sini ada lampu merah ya, agar bisa lancar ya. Sebab kalau tidak ada polisi ataupun angkatan laut, karena di sini ada beberapa markas seperti ini, markas komando lintas laut militer, kemudian di dalam juga ada beberapa markas laut angkatan laut ya, kadang-kadang TNI angkatan laut sering membantu di sini untuk mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Ini kalau tidak ada yang mengatur, aduh, bukan saja macet, tetapi ngeri, benar. Apalagi kendaraan roda 2 ya, kita harus berhadapan dengan, bisa dilihat kontainer-kontainernya seperti ini. Kalau orang dari luar utara untuk masuk ke utara, apalagi ke daerah sini, itu akan mikir apa, itu harus berhadapan dengan kontainer. Karena di sini kita harus benar-benar bisa menguasai medan ya, bukan hanya tahu jalan, tapi juga tahu kita harus berada di posisi mana ketika harus berhadapan dengan kontainer-kontainer ini. Karena kalau salah kita bisa terjebak macet, berkepanjangan kalau mereka sedang antri untuk masuk ke pelabuhan ya. Karena bukan sekali dua kali, terkadang mereka berhenti di jalur masuk, kemudian mereka mematikan mesin karena antrian yang terlalu lama. Oke, kalau kita lewat kiri, kita akan lewat jalur bawah, itu akan masuk ke dalam pelabuhan Peti Kemas ya. Pelabuhan Peti Kemas, juga ada makam Mbah Priuk, tapi saya akan lewat atas. Di sini tingkat tekanannya terlalu kuat. Tekanan apa? Ya, tekanan kontainer-kontainer yang di belakang saya ini. Ya, kalau kita salah sedikit dan tidak paham kondisi di sini, ya bisa fatal juga. Saya di jalur ini tidak hanya harus Anda tahu jalan, tapi juga harus paham kondisi lalu lintasnya seperti apa dan bisa menempatkan kita harus ada di sebelah mana ketika berada di tengah-tengah kontainer ini. Ini kita sudah flyover, sudah kita lalui. Di sini ada beberapa putaran yang bisa menutup kemacetan. Nah, oke, kenapa saya ambil jalur sekarang ini? Karena jalur yang sebelah kiri saya ini lebarnya lebih kecil ya dari jalur yang saya lalui ini. Karena ketika terjadi kemacetan di jalur sebelah kiri saya ini, maka kita tidak akan bisa bergerak karena tidak ada celah buat kita roda 2 ya. Tapi kalau di jalur yang saya lalui ini, kalaupun ada kemacetan, kita masih bisa ada celah, minimal kita bisa di tengah-tengah antara kontainer-kontainer ini. Oke. Saya mengambil jalur ini biar kita bisa merasakan gimana kita harus berada di tengah-tengah kontainer ini. Nah, seperti ini kondisinya, kita harus meliuk-liuk di tengah-tengah kontainer dan benar-benar harus waspada ya dengan kondisi ini. Ini saya berada di antara tengah-tengah jalur tengah kontainer kiri kanan saya. Biasanya ini ada arah putar balik yang padat juga ya, dari arah berlawanan saya ini putar balik untuk masuk ke pelabuhan Tanjung Priok Baru, ataupun kendaraan-kendaraan yang mengangkut mobil masuk ke pelabuhan untuk mengangkut mobil. Nah, oke, bisa lihat gimana kepadatannya.
sementara ini menjelang maghrib ya. Jadi di sini tekanannya cukup kuat ya, kalau kita tidak sedikit saja tenang. Dan ya artinya disinilah kita harus benar-benar tenang dalam berkendaraan, karena kalau tidak tenang bukan mustahil kita akan mengalami kecelakaan ya. Ini yang saya bilang tadi, tempat arah putar balik. Nah kadang-kala ya sopir-sopir ini nggak tahu diri gitu kan, putar saja semua mereka, sementara anak-anak yang minta duit dari para sopir itu yang bertunggu. Oke, kita terus tampak di sini mulai ada kemacetan ya. Walaupun sebenarnya di sebelah kiri saya agak lenggak sebenarnya, tapi saya memang jarang mengambil jalur tersebut. Saya lebih memilih jalur yang saya lalui ini dengan alasan bahwa ketika terjadi kemacetan di sebelah kiri, di sini agak lebih leluasa bagi kendaraan roda 2 untuk berjalan. Ini dia jalurnya, bisa dilihat. Kita harus benar-benar berada di tengah-tengah kontainer ya, gitu ya. Dulu waktu saya awal-awal melalui jalur ini masih belum paham ya, ngeri-ngeri sedap juga gitu. Dan saya lebih memilih lewat jalan dalam, tapi agak lama ya jalan dalam ya. Ini saya lalui terus, dan akhirnya ya saya harus mengikuti irama lajunya kontainer juga, karena kalau kita salah sedikit saja kita tersenggol dengan bannya atau bagian bodi lainnya, kita bisa jatuh ya, terpelanting. Nampak sebelah kiri itu sudah terjadi kemacetan juga. Nampaknya sepertinya sampai ke Jaya ini kepadatannya ini. Kita lihat saja sampai di mana kemacetannya. Saya sarankan kalau emang melalui jalur ini, ambillah jalur yang sebelah kanan, karena roda 2 insya Allah akan terhindar dari kemacetan panjang. Dibandingkan ambil jalur sebelah kiri, jika terjadi kemacetan maka akan stagnan. Buat kendaraan roda 2 pun akan terkena imbasnya, tidak bisa bergerak. Oke, ini saya masih di jalur ini. Biasanya kalau bisa dibayangkan kita harus benar-benar melakukan zigzag ya untuk bisa mendapatkan jalur. Tapi kalau Anda sudah terbiasa lewat jalur ini, yang penting bisa menguasai keadaan gitu. Bisa menguasai keadaan, tahu posisi kita harus berjalan di sebelah mana, insya Allah aman, selamat sampai tujuan. Oke, ini benar-benar padat ya sore ini ya. Biasanya ini padatnya ini sampai nanti di lampu merah Cilincing di pertigaan belok kanan itu ke arah jalan Cacing ya, Cakung Cilincing. Ya, tapi nanti saya akan selesai saja di lampu merah pertigaan tadi. Lampu merah pertigaan Jalan Raya Cilincing ya. Nah ini kita sudah di lampu merah Jaya. Oke, kalau di sini kita harus ambil ke sebelah kiri biasanya, yang agak lenggang. Nanti coba saya mencari jalur untuk ambil posisi ke sebelah kiri. Oke, saya belum bisa dapat ya jalurnya.
karena jika saya ikut terus saya akan terjebak pada kemacetan. Oke, kita coba lagi, ambil kiri lagi, kita kasih aba-aba ke supir-supir kontainer ini dengan mengangkat tangan ya, supaya dia tahu bahwa kita ada dan dia mau berhenti sejenak memberikan kita jalan. Dengan klakson dan aba-aba tangan kita ke atas untuk memberitahu bahwa kita ada di samping mereka, karena kita berada di area blind area mereka tidak bisa melihat kita di daerah blind area itu. Oke, kita jalan terus. Oke, ini masih bermain berkutat dengan kontainer. Saya mau coba ambil kiri lagi dengan memberikan aba-aba kepada supir. Oke, dia berhenti sejenak melambatkan jalannya. Ya, ini sudah agak longgar di sebelah kiri karena kontainer tidak akan mengambil kiri karena dia tahu bahwa jalur kiri akan diberikan kepada kendaraan yang lebih kecil ya, bagi mereka. Oke, di sini ada penyempitan jalur dan nah di sini kadang-kala macet juga, dan macetnya bisa stagnan ya, karena saling berebut di lampu merah. Tapi saya coba ambil jalur kiri saja, saya menepi ke sebelah kiri untuk lebih aman ya, karena kalau ke tengah agak sempit ya space buat kendaraan roda 2. Oke. Oke, kita sudah mulai mendekat ya. Di sini memang butuh kesabaran. Agar kita benar-benar bisa lolos dari kepungan kontainer-kontainer, atau yang lebih sering juga disebut transformer ya, karena truk-truk besar berisi kontainer besar yang harus kita lawan. Jadi kita sudah sampai di lampu merah Cilincing. Sekian dulu dari review saya. Jadi pesan buat saya, jika melalui jalur tersebut Anda harus berada di jalur yang tepat agar tidak terkena dampak macet yang lebih lama lagi. Selain itu juga harus bersabar dan bisa menguasai emosi. Oke, sampai jumpa, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.